Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Aulia Pramudita dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang cara penyetaraan redox dengan menggunakan metode setengah reaksi dan juga metode Bilox. Nah, yang pertama ada cara penyetaraan reaksi menggunakan metode setengah reaksi dengan suasana asam atau medium asam. Nah, di sini contohnya itu berupa reaksi Cr2O72- ditambah Fe2+ menghasilkan Cr3+ dan Fe3+. Untuk langkah yang pertama dalam metode setengah reaksi adalah menghitung biolog setiap unsur dalam reaksi redoks. Nah, untuk contoh ini yang sudah saya tandai, ini adalah unsur-unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, di sini contohnya adalah unsur Cr dan unsur Fe. Unsur Cr di sebelah kiri memiliki bilox plus 6, Fe plus 2, lalu di sebelah kanan Cr biloxnya plus 3, dan Fe-nya adalah plus 3. Lalu lanjut ke langkah yang kedua, yaitu dengan memisahkan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu menjadi reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Nah, untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu dengan melihat nilai biloxnya. Untuk reduksi adalah yang mengalami penurunan. Nah, di contoh ini ada plus 6 dari Cr turun menjadi plus 3. Nih, Cr-nya mengalami penurunan, sehingga dikatakan reaksi reduksi. Sedangkan untuk Fe, yaitu mengalami kenaikan dari plus 2 menjadi plus 3, sehingga untuk Fe itu adalah reaksi oksidasi. Lanjut ke langkah yang ketiga adalah menyamakan jumlah unsur yang berubah bilox. Nah, di langkah yang kedua sudah diketahui unsur mana yang mengalami perubahan bilox, yaitu unsur Cr dan juga unsur Fe. Nah, langkah yang ketiga ini adalah menyamakan jumlah unsurnya. Di reaksi reduksi, di sebelah kiri Cr-nya ada 2, sedangkan di sebelah kanan tadi Cr-nya masih ada 1, sehingga kita perlu menambahkan angka 2 di sebelah kanan ini, agar unsurnya di yang kiri dan yang di kanan itu jumlahnya sama-sama 2. Lalu lanjut ke yang reaksi oksidasi, tidak perlu ditambahkan angka apapun, karena di kirinya sudah 1, di kanannya juga 1, jadi sudah sama. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menyamakan jumlah oksigen. Menyamakan jumlah oksigen ini yaitu dengan cara menambahkan unsur H2O sebanyak jumlah oksigennya. Nah, di sini contohnya di reaksi reduksi Cr2O72- memiliki 7 oksigen, sehingga kita tinggal tambahkan unsur H2O sebanyak oksigen tadi, yaitu 7, berarti tambahin 7 H2O. Lalu di reaksi oksidasi tidak perlu ditambahkan apapun karena tidak ada jumlah oksigen. Lalu lanjut ke langkah yang kelima, yaitu menyamakan jumlah atom hidrogen. Nah, di sini contohnya ada di reaksi reduksi. Tadi karena kita ingin menyamakan jumlah oksigen, maka ada penambahan unsur H2O. Nah, berarti kan ada jumlah atom hidrogen di sebelah kanan, yaitu jumlahnya ada 14. Caranya seperti ini, 7 dikali 2 sama dengan 14. Sehingga di sebelah kiri harus ditambahkan hidrogen juga dengan sejumlah hidrogen yang di sebelah kanan, yaitu 14. Nah, penambahan hidrogennya berupa ion H+, jadi ditambahkan 14 H+. Untuk reaksi oksidasi, tidak perlu ditambahkan apapun karena tidak ada atom hidrogen di kiri maupun di kanan. Lanjut ke langkah yang keenam, yaitu adalah menyamakan jumlah muatan. Nah, menyamakan jumlah muatan ini yaitu dengan cara menambahkan jumlah elektron sebanyak selisih jumlah muatan di kiri dan di kanan di bagian jumlah muatan yang lebih besar. Nah, contohnya yang di sini reaksi reduksi, di sebelah kiri jumlah muatannya adalah plus 12, sedangkan yang di kanan jumlah muatannya adalah plus 6, sehingga selisihnya 12 dan 6 adalah 6. Berarti kita menambahkan 6 elektron di bagian jumlah muatan yang lebih besar atau yang perlu dikurangi, yaitu di sebelah kiri. Sehingga muatannya jadi sama, plus 12 dikurang 6 jadi plus 6. Lalu yang di kanan plus 6, jadi sama kan yang di kiri dengan yang di kanannya. Lalu lanjut ke reaksi oksidasi, caranya pun sama, yaitu dengan menambahkan elektron sejumlah selisih jumlah muatan antara kiri dan yang kanan ke bagian yang kelebihan muatan atau muatan yang lebih besar. Lalu lanjut ke langkah yang ketujuh adalah menyamakan jumlah elektron di kedua reaksi. Nah, di reaksi reduksi terdapat 6 elektron, sedangkan di reaksi oksidasi terdapat 1 elektron. Berarti jumlah elektronnya ini belum sama. Nah, cara menyamakannya adalah dengan dikali silang. Nah, di sini ada 1 elektron dan 6 elektron. Nah, berarti tinggal dikali silang yang atas atau yang reaksi reduksi dikali 1, sedangkan yang bawah yaitu reaksi oksidasi dikali 6, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk pengalian 6 ini dan pengalian 1 ini tidak hanya berlaku untuk elektronnya saja, tapi juga berlaku untuk seluruh reaksinya, seluruh unsur di reaksi ini. Sehingga yang reaksi oksidasi menjadi 6 Fe2+, menghasilkan 6 Fe3+, dan 6 elektron. Sedangkan yang atas masih sama seperti awal karena dikalikan 1. Nah, lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu menyamakan kedua bagian reaksi, yaitu dengan cara menambahkan bagian yang di kiri, menjadi seperti ini, dan menambahkan juga bagian yang kanan dengan yang kanan, sehingga didapatkan reaksi seperti ini. Nah, karena di reaksi ini terdapat unsur yang sama di sebelah kiri dan yang kanan, yaitu 6 elektron, maka 6 elektron ini bisa kita eliminasi, sehingga menghasilkan kesetaraan reaksi seperti berikut, yaitu Cr2O72- ditambah 6 Fe2+, ditambah 14 H+, menghasilkan 2 Cr3+ dan 6 Fe3+, serta 7 H2O. Nah, untuk mengecek apakah reaksi ini sudah setara atau belum, yaitu dengan cara mengecek jumlah unsur di sebelah kiri maupun di sebelah kanan sudah sama atau belum. Selain itu juga menghitung jumlah muatan di sebelah kiri dan yang di kanannya sudah sama atau belum. Nah, di contoh ini sudah sama, yaitu di sebelah kiri ada plus 24, dan yang di sebelah kanan pun sama, yaitu plus 24 juga muatannya. Lalu lanjut ke cara penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi juga, namun sekarang ini adalah medium basah atau suasananya dalam basah. Nah, secara garis besar caranya sama, cuman yang membedakan adalah ada satu tambahan langkah di akhir, yaitu menambahkan OH- di kedua ruas sejumlah ion H+ yang ada pada reaksi.
Nah, kita lanjut ke cara penyataan reaksi dengan metode Bilox. Nah, yang pertama kita bahas yang suasana asam atau dengan medium asam. Di sini contoh reaksinya berupa MnO4- ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2+ ditambah CO2. Nah, sama dengan yang metode setengah reaksi, langkah pertamanya adalah menghitung Bilox setiap unsur dalam reaksi redoks. Nah, di sini sudah saya hitung Biloxnya. Yang di sebelah kiri Mn-nya +7, C-nya +3, sedangkan yang di sebelah kanan Mn-nya +2, sedangkan C-nya adalah +4. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu mengidentifikasi unsur yang mengalami perubahan Bilox. Nah, unsur yang mengalami perubahan Bilox pada contoh ini adalah unsur Mn dan unsur C. Unsur Mn mengalami penurunan Bilox yang disebut dengan reaksi reduksi. Dari ini contohnya itu +7 jadi +2. Lalu ada C, unsur C mengalami oksidasi atau penaikan Bilox dari +3 menjadi +4. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menyamakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. Nah, di langkah yang kedua sudah diketahui yang mengalami perubahan Bilox adalah unsur Mn dan unsur C. Nah, langkah yang ketiga ini adalah menyamakan jumlah unsurnya. Nah, di kiri Mn-nya sudah 1, yang di kanan juga sudah 1, jadi sudah sama jumlah unsurnya. Lalu lanjut ke unsur yang C. Di kiri jumlah unsur C ada 2, sedangkan yang di kanan awalnya itu masih 1, sehingga kita tambahkan angka 2 di sini agar jumlah unsur yang di kiri dan yang di kanan sama. Nah, lanjut ke angka yang keempat, yaitu menghitung total Bilox unsur yang mengalami perubahan Bilox. Nah, untuk mencari total Bilox unsur ini yaitu dengan mengalihkan Bilox unsur dikali jumlah unsurnya. Nah, seperti yang di sini contohnya Mn Bilox unsurnya kan +7, dikalikan jumlah unsurnya 1, jadi tetap +7. Begitu pula dengan unsur C. Di sini nilai Bilox unsurnya kan +3, lalu dikalikan jumlah unsurnya 2, sehingga total Bilox unsurnya adalah +6. Begitupun seterusnya, yang di kanan pun sama caranya. Nah, setelah menghitung total Bilox unsurnya, yang kelima adalah menghitung total perubahan Biloxnya. Nah, tadi kan sudah diketahui total Bilox unsur yang di sebelah kiri Mn-nya +7, C-nya +6, sedangkan yang di kanan Mn-nya +2, C-nya +8. Dan berarti kita tinggal menghitung total perubahannya. Dari +7 ke +2 berarti turun 5, sedangkan dari +6 ke +8 itu naik 2. Nah, lanjut ke langkah yang keenam, yaitu menyamakan total perubahan Biloxnya. Nah, kan tadi sudah diketahui untuk bagian reduksi ini total penurunannya itu turun 5, sedangkan untuk yang oksidasi naikannya itu naik 2. Kan angkanya masih berbeda, 5 dan 2. Nah, untuk menyamakannya bisa dengan cara pengalikan silang. Yang 5 dikalikan dengan 2 dan yang 2 dikalikan dengan 5, sehingga berpengaruh pada jumlah unsurnya. Yang dikalikan 2, maka unsurnya dikalikan 2. Seperti MnO4- jadi 2 MnO4-, lalu Mn2+ menjadi 2 Mn2+. Begitu pula juga dengan yang dikali 5 atau yang oksidasi ini. H2C2O4 menjadi 5 H2C2O4 dan juga 2 CO2 menjadi 10 CO2. Nah, setelah menyamakan total perubahan Biloxnya, langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah muatan, yaitu dengan menambahkan ion H+ pada bagian reaksi dengan muatan yang lebih kecil. Nah, di sini contohnya bagian muatan yang lebih kecil itu ada di sebelah kiri, yaitu dengan total muatan -2, sedangkan di kanan itu +4. Nah, selisih dari -2 dan +4 itu sama dengan 6, sehingga kita menambahkan jumlah ion H+ sebanyak selisih, yaitu 6H+, ke bagian muatan yang lebih kecil, yaitu di sebelah kiri, sehingga -2 + 6 sama dengan +4, sama jumlahnya dengan yang di sebelah kanan, +4 juga. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menambahkan H2O pada bagian reaksi yang kekurangan oksigen. Nah, di sini contohnya kan di sebelah kiri O-nya itu ada 28. 28 itu dari 5 dikali 4 20, 2 dikali 4 8, jadi 28. Sedangkan yang di kanan tadinya itu cuma ada 10 dikali 2 itu 20. Berarti kan masih kurang 8 oksigen. Nah, untuk agar bisa sama jumlah oksigennya, kita tambahkan unsur H2O sebanyak kekurangan oksigennya yaitu 8. Nah, di sini tinggal ditambahkan 8 H2O sehingga didapatkan kesetaraan reaksi seperti ini. 2 MnO4- ditambah 5 H2C2O4 ditambah 6H+ menghasilkan 2 Mn2+ plus 10 CO2 plus 8 H2O. Seperti yang sudah dijelaskan di metode setengah reaksi sebelumnya, untuk mengecek apakah ini sudah setara atau belum adalah dengan menghitung jumlah unsur yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan sama atau tidak, dan juga menghitung jumlah muatannya. Nah, di sini jumlah muatan maupun unsurnya juga sudah sama ya. Di sini di sebelah kiri jumlah muatannya +4 dan di sebelah kanan pun sama, yaitu +4, sehingga reaksi ini sudah setara. Nah, yang selanjutnya itu cara penyataan reaksi dengan metode Bilox yang dengan medium dasar atau suasana dasar. Nah, secara garis besar langkah-langkahnya sama dengan yang medium asam, namun yang membedakan ada pada langkah yang ketujuh, yaitu menyamakan jumlah muatan. Bedanya adalah menambahkan ion OH- pada bagian reaksi yang muatannya lebih besar. Nah, kan kalau di medium yang asam, untuk menyamakan jumlah muatan yaitu dengan menambahkan ion H+ pada bagian reaksi dengan muatan yang lebih kecil. Nah, kalau yang basa ini menambahkan ion OH- pada muatan yang lebih besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.